Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Di hari yang cerah ini akan dilanjutkan berkenaan dengan Khalifah dan Khilafat, yaitu pidato pertama Khalifah Islam Ahmadiyah yang ketiga Hadrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad rahmatullah alaihi saat terpilih sebagai Khalifah, yang disampaikan di Rabuah, Pakistan tanggal 9 November 1965. Setelah membaca kalimat syahadat dan surah Al-Fatihah, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Ta'ala. Hujur menyatakan, ini adalah sebuah ikrar. Saya ulangi di hadapan Anda dengan keyakinan hikmat dan dengan mengingat Allah seakan-akan saya ada dalam kehadiratnya, dengan keyakinan penuh bahwa Dia adalah yang maha mengetahui dari hal-hal yang tidak terlihat, dengan keyakinan penuh bahwa terkutuklah orang yang memilih ingkar. Saya akan terus berusaha semampu saya untuk mengajak ke jalan Allah Ta'ala dan akan memperlakukan semua dengan cara yang baik. Oleh karena Anda telah memberikan tanggung jawab yang sangat berat kepada saya percaya Anda akan terus membantu saya dengan doa dan saran supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan manusia yang lemah dan tak berharga ini kemampuan yang diperlukan untuk menyebarkan keyakinan dan membangun kesatuan Tuhan, dan dengan karunia dan kasih sayangnya menanamkan cahaya ke dalam hati saya dan mengajarkan saya hal-hal yang seorang manusia tidak bisa mempelajarinya sendiri. Saya hanya memiliki sedikit pengetahuan. Saya tidak mampu. Saya tidak memiliki kekuatan dan tidak mempunyai pengetahuan. Ketika nama saya diangkat, seluruh tubuh saya gemetaran dan pikiran saya melihat nilai saya. Kemudian saya teringat bahwa imam kita tercinta, Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam, mengatakan tentang dirinya, meskipun dia menerima berkah dan rahmat tak terhingga, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya seekor cacing rendah seperti debu, bukan anak Adam. Waktu imam kita tercinta berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan kata-kata ini, serendah debu, saya tidak mempunyai ikatan dalam tingkatan dari beliau. Pada saat yang sama, terlintas di benak saya bahwa tak perlu diragukan lagi bahwa saya tak berharga dan kondisi saya tak lebih dari debu yang tidak berharga. Tetapi bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan, Dia dapat memberikan cahaya dan kekuatan yang tak terbayangkan oleh siapapun, dan Dia dapat memberikan kualitas dan pancaran yang tidak dimiliki oleh emas dan berlian. Saya tak memiliki kata-kata untuk menggambarkan kelemahan-kelemahan saya. Jadi, bantulah saya dengan doa Anda. Saya akan mencoba semampu saya untuk melakukan yang baik untuk Anda masing-masing. Mungkin saja akan ada perbedaan, bahkan di antara kita bersaudara. Namun perbedaan tidak seharusnya menjadi sumber ketidaktahuan atau menimbulkan golongan-golongan atau ketidaksatuan dalam jamaah. Pada waktu Hadrat Khalifatul Masih kedua rahmatullah alaihi wafat, dan bahkan setelah itu, seluruh anggota keluarga Hadrat Masih Maud alaihissalam berikrar dengan khidmat bahwa mereka tidak akan memberikan pengorbanan apapun yang diperlukan, tetapi tidak akan membiarkan satupun perpecahan terjadi dalam jamaat. Mereka akan memberikan pengorbanan apapun yang diperlukan, tetapi tidak akan membiarkan kepentingan pribadi di atas kepentingan jamaat
dalam cara bagaimanapun juga. Kepentingan jemaat akan selalu menjadi yang utama dalam semua keadaan. Sayyidina Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu diberikan kesuksesan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau telah memenuhi tugas yang diberikan Allah taala kepadanya dengan sangat baik. Sekarang tugas kitalah untuk tidak membiarkan kelemahan apapun terjadi. Dalam hal ini, kemarin seorang teman ingin berbicara dengan saya, tetapi saya yakin kepada Anda bahwa tidak ada satupun anggota keluarga Hadrat Masih Maud alaihissalam akan mengorbankan kepentingan jemaat untuk kepentingan pribadi. Setiap anggota keluarga Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah milik Allah Ta'ala, milik Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan milik jamaah. Tidak akan ada kelemahan atau penyelesaian di antara kami. Karena itulah tanggung jawab ini telah diletakkan di atas bahu saya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Anda telah memilih saya. Saya terlalu lemah, dan karenanya tugas Andalah untuk membantu saya dengan doa supaya Allah Subhanahu wa taala memberi saya kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab saya secara penuh, dan supaya tidak ada halangan dalam jalan pelayanan dan publikasi keimanan. Sebaliknya, dengan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, semoga pelayanan kita terus tumbuh dan berkembang hingga Islam mencapai kejayaan dan menang sebagai keyakinan yang benar di atas segala agama palsu. Anda akan melihat bahwa saya bersimpati dan penyayang, karena begitulah cara Hadrat Masih Maud alaihissalam. Begitulah cara Hadrat Muslim Maud Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu telah mendidik kami. Waktu saya muda, tumbuh di bawah bimbingannya, dan saya mencapai usia sekarang ini. Selama itu kami menjadi sadar bahwa adalah harapannya agar anak-anaknya menjadi sumber kebaikan bagi manusia. Tidak seorang pun menderita kesulitan karena mereka. Keimanan ini disampaikan dalam kalimat, "Ya Tuhanku, buatlah supaya mata hanya melihat kebaikan dalam diri mereka." Kemudian ibu saya yang membesarkan saya dalam pengawasannya, Hadrat Amma Jan Nusrat Jahan Begum Sahiba, istri dari Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam, yang pelatihannya tidak bisa ditandingi kualitasnya oleh psikolog ahli manapun untuk memberi contoh. Saya ingat beliau memiliki 2 orang yatim piatu, 2 kakak beradik laki-laki dan perempuan yang dia besarkan. Dia beri pakaian, dia membersihkan kutu rambutnya. Saya ingat suatu hari di ruang makan, Hadrat Amajan menyuruh kedua anak itu duduk di sebelahnya. Saya tidak tahu apa yang mempengaruhi saya, tetapi saya tidak datang dan tidak duduk bersama anak-anak itu. Hasilnya, Hadrat Amajan tidak menawarkan saya makanan, sampai saya bertanya kepada beliau secara pribadi pada malam berikutnya, dan kemudian makan. Ada sebuah pelajaran bahwa yang disebut oleh semua orang di dunia sebagai yatim piatu dan tak berdaya, para pembantu Allah yang sejati mengerti bahwa adalah tugas mereka untuk melindungi dan menjadi perawat mereka. Bersumber dari Surat Kabar Harian Al-Fazal, Rabuah, tanggal 17 November 1965. Itulah yang dapat disampaikan pidato pertama dari Hajar Khalifatul Masih ketiga rahmatullah alaihi. Semoga dapat bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.